Kenapa banyak orang merasa gagal, padahal tidak salah jalan? Ada satu perasaan yang sering muncul diam-diam, tidak heboh, tidak dramatis, tapi berat. Perasaan seperti, kok saya hidup tuh gini-gini aja? Bukan hancur, bukan kacau, tapi juga kayak tidak benar. Kalau kamu pernah ada di fase ini, tenang, saya juga sama. Video ini datang bukan untuk menghibur dan juga bukan untuk memberikan solusi yang cepat. Mungkin yang kita butuhkan hanya cara pandang yang sedikit lebih jujur. Banyak orang hari ini merasa dirinya tertinggal. Melihat orang lain seolah-olah hidupnya melaju. Karirnya naik. Usahanya jalan. Kayaknya tuh arah mereka terlihat jelas. Sementara dirinya masih di tempat yang sama. Masalahnya, kita jarang benar-benar membicarakan apa arti kata dari maju itu sendiri. Kita hidup di era di mana proses sering banget disederhanakan. Naik jabatan, naik penghasilan, atau naik followers. Semua hal yang bisa diukur lebih mudah dianggap berhasil. Tapi sayangnya hidup itu tidak selalu bergerak lurus. Ada fase yang dimana yang berubah bukan hasil, tapi cara berpikir kita. Dan itu jarang terlihat. Banyak orang sebenarnya tidak salah jalan. Mereka hanya sedang berada di fase membangun fondasi. Fase yang sepi, fase yang tidak validatif, fase di mana tidak banyak yang bisa dipamerkan. Masalahnya, di fase ini sering disalahartikan sebagai kegagalan. Padahal justru di fase inilah banyak keputusan penting dibuat. Tentang apa yang mau diteruskan dan apa yang perlu dilepaskan. Kita jarang membicarakan bahwa hidup tidak selalu butuh akselerasi. Kadang justru butuh stabilisasi. Menguatkan dasar, membereskan yang bocor, mengurangi yang tidak perlu. Ini bukan langkah mundur. Ini adalah langkah lebih ke dalam. Masalah muncul saat kita memaksa untuk hidup, untuk selalu terlihat berkembang. Padahal di balik layar kita sedang bingung, sedang ragu, sedang lelah. Lalu muncul satu tekanan yang halus tapi terus menerus. Kayaknya saya udah sampai sini. Kalimat ini sering banget melumpuhkan daripada memotivasi. Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda-beda. Ada yang cepat di awal, ada yang pelan tapi stabil. Masalahnya kita sering meminjam standar hidup orang lain untuk menilai hidup kita sendiri. Dan itu hampir selalu tidak adil. Merasa tertinggal tidak selalu berarti kamu tuh salah jalan. Kadang itu hanya tanda kamu sedang berhenti untuk memastikan arah. Dan berhenti sebentar tidak selalu berarti menyerah. Kadang itu adalah bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tidak asal melaju. Kalau hari ini hidupmu terasa datar, tidak buruk, tapi tidak membanggakan, mungkin itu bukan tanda kegagalan. Mungkin itu tanda kamu sedang berada di fase yang tidak perlu terlihat hebat, tapi cukup menjadi orang yang jujur. Tidak semua fase di hidup punya cerita yang bisa dibagikan. Ada fase yang hanya perlu dijalani dan itu tidak apa-apa. Mungkin yang jarang kita sadari adalah ini. Tidak semua fase hidup dirancang untuk terasa memuaskan. Ada fase yang fungsinya bukan untuk membuat kita bangga, tapi untuk membuat kita lebih jujur. Jujur soal apa yang sudah tidak cocok. Jujur soal arah yang perlu diubah. Jujur soal hal-hal yang selama ini kita paksa karena hanya ingin terlihat benar. Dan jujur seperti ini jarang terasa nyaman. Tapi seringkali ini satu-satunya cara agar kita tidak membangun hidup di atas asumsi yang salah. Kalau hari ini kamu merasa belum sampai mana-mana, itu tidak otomatis berarti kamu gagal.
Bisa jadi kamu sedang memastikan bahwa langkah berikutnya benar-benar milik kamu sendiri. Dan itu bukan langkah yang kecil. Betterment Studio tidak sedang mengajarkan hidup yang ideal. Hanya mencoba membuat hidup terasa lebih masuk akal. Jika kamu punya sudut pandang lain atau pengalaman yang mirip, ruang komentar terbuka untuk kita saling belajar.